wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Iya, Nah, di sini kan kita kemarin itu sudah pertemuan 2 kali untuk kita bertanya-tanya lalu diskusi seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan Pak terkait diet yang cocok untuk Bapak. Nah, nanti untuk waktunya itu fleksibel saja, tempatnya di sini. Nanti bertujuan agar Bapak itu tahu lebih dalam terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu Bapak juga bisa menjalankan diet yang cocok untuk Bapak itu seperti apa. Nah, harapannya ke depan itu harapan lebih jangka panjangnya itu Bapak bisa menerapkan pola hidup sehat seperti itu. Nah, mungkin apakah Bapak ada pertanyaan? untuk pertanyaan sementara belum. Oh ya. Untuk bisa dijelaskan tadi tentang diet seperti apa yang bisa saya lakukan. Oh ya. Baik, jadi nanti ada beberapa materi ya Pak ya, yang akan saya sampaikan ke Bapak. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, setuju. Baik, jika Bapak setuju, kita mulai ya Pak ya. Sebelumnya, saya mau cek tekanan darah dulu. Kalau dari kemarin saya datang ke sini itu kan 150 Pak. Ya, Nah, 150. saya cek lagi ya Pak ya, Ya. apakah tekanan darahnya itu naik atau tidak. Apakah Bapak selama saya kunjungan dan tidak kunjungan itu masih rutin minum atau ada yang lupa Pak? Masih rutin Tidak lupa dan ya? tidak, insya Allah tidak lupa. Tidak lupa. Apakah merasakan cengang-cengang ngoten itu Pak? Untuk setelah dikunjungi itu 1 hari itu merasa cengeng, tapi setelah itu tidak. Enggak nih. Cengengnya itu berat apa berlangsung lama atau enggak Pak? Tidak berlangsung lama. per 90 ya Pak ya. Oh ya, berarti ada penurunan ya. Nggih. Nah, untuk pertemuan kali ini itu saya akan membahas terkait namanya diet DASH atau diet DASH Pak. Nah, itu kepanjangannya itu Dietary Approach Stop Hypertension. Nah, ini saya bagi dulu Pak terkait brosur, nanti bisa Bapak baca-baca sembari kita belajar bareng ya Pak ya. Iya. Nah, jadi intinya dari diet DASH atau DASH ini adalah diet penurunan dari natrium atau garam Pak. Nah, ini itu direkomendasikan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar penderita dari hipertensi itu dapat menerapkannya sehingga dapat mengurangi atau mengontrol dari tekanan darah tinggi atau hipertensinya seperti itu. Nah, sebelum kita ke lebih lanjut terkait dengan diet DASH, ini bisa dibaca ya Pak ya terkait apa sih itu hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah suatu keadaan ketika tekanan darahnya itu pada dinding arteri terlalu tinggi. Nah, mudahnya seperti ini. Dari hipertensi itu kan jantung memompa Pak. Nah, dari jantung memompa itu kan memompa darah seperti itu intinya. Nah, itu menyebabkan tekanannya itu meningkat. Nah,
tekanan pompaan jantung itu meningkat, nah menyebabkan hipertensi. Nah, dapat diukur oleh tensimeter tadi. Yeah. Nah, kalau tadi Bapak itu kan 145 per 90. 90. Kalau kemarin 150 per 100. Nah, itu tekanan darah tinggi itu dapat dikatakan tinggi itu ketika lebih dari 140 per 90. Nah, itu dapat dikatakan tinggi. Nah, kenapa demikian? Itu ada beberapa faktornya, Pak. Salah satunya adalah usia. Nah, semakin tua atau semakin tinggi tingkat usianya itu, resiko hipertensinya itu memang semakin meningkat. Salah satunya karena misal pada lansia itu kan daripada anak muda itu kolesterolnya lebih menumpuk daripada anak muda, lalu karena kurang aktivitas fisik, lalu karena merokok juga dapat meningkatkan dari hipertensinya. Kalau Bapak tidak merokok ya Pak ya? Tidak. Nah, kalau merokok itu kenapa dapat meningkatkan tekanan darah tinggi? Karena dari merokok itu dapat mengentalkan dari peredaran darahnya Pak. Jadi tingkat jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita itu lebih kencang lah istilahnya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa penyebab atau resiko faktor-faktor yang menyebabkan dari hipertensi. Nah, ini bisa dilihat ya Pak ya. Di sini ada pencegahan hipertensi menggunakan cerdik. Nah, cerdik ini adalah C-nya itu cek kesehatan. Jadi pada penderita hipertensi itu tidak hanya berpaku pada pola hidup sehat, tetapi harus diiringi dengan cek kesehatan. Misal cek kesehatan itu adanya pengontrolan rutin dari tensinya atau tekanan darahnya. Kalau di sini apakah ada ini Pak, posyandu lansia? Posyandu lansia ada di tempat Pak Dukuh. Tetapi posyandu lansia yang di tempat Pak Dukuh itu kok nampaknya kurang begitu sesuai dengan posyandu lansia yang lain, karena tidak ada pengecekan tensi dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu, tapi yang sebenarnya seperti apa kami juga belum paham. Jadi kalau di posyandu lansia itu tetap seperti posyandu balita Pak, tapi di situ ada pengecekan pengecekan dari tekanan darah, nanti ada pengecekan gula dan lain-lain. Nah, seperti itu bisa diikuti. Nah, berhubung di dusun Bapak itu tidak berjalan ya Pak ya, tidak berjalan seperti pengukuran tensi seperti itu. Nah, itu karena Bapak sudah bagus sekali dapat kontrol rutin ya di puskesmas. Ya, nah, 1 bulan sekali ya. Itu pasti kontrol karena obat rutinnya hanya untuk 1 bulan. Nah, habis obat kita kontrol. Oh iya, berarti itu salah satu pencegahan dari hipertensi Pak, yaitu cek kesehatan, baik dari cek tekanan darahnya atau penggunaan obat-obatan seperti itu. Nah, yang kedua itu enyahkan asap rokoknya. Jadi berhubung Bapak ini juga tidak mengonsumsi rokok, berarti sudah melakukan pencegahan hipertensi itu sendiri ya Pak ya. Nah, selanjutnya itu rajin aktivitas fisik. Nah, apakah Bapak sekarang sudah melakukan aktivitas fisik Pak? Untuk aktivitas fisiknya masih rutin, artinya rutin kegiatan sehari-hari, tidak olahraga yang diprogramkan, misalnya setiap pagi kita jalan pagi, itu tidak. Ya, kita sebagai orang tua yang pensiunan, ya kerja fisiknya seperti di rumah bersih-bersih, kemudian berkebun, seperti itu. Nah, jadi benar banget ya Pak ya, dari aktivitas fisik itu tidak hanya aktivitas fisik atau olahraga yang diprogramkan, tetapi aktivitas fisik sendiri itu dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan rumah, namun selama 30 menit tanpa melakukan istirahat. Misalnya Bapak berkebun, nah setiap 5 menit itu lihat HP Pak, jadi apakah ada informasi di HP. Nah, itu bukan termasuk aktivitas fisik. Namun dapat dikatakan aktivitas fisik itu ketika Bapak melakukan pekerjaan rumah, misal menyapu selama 30 menit itu tidak menggunakan istirahat. Nah, itu dimaksudkan
untuk aktivitas fisik seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada diet seimbang. Nah, diet seimbang nanti masuk ke dalam diet das nanti ya Pak ya, nanti yang akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya istirahat cukup. Nah, apakah Bapak sudah istirahat cukup nih? Karena Bapak kan pensiunan, lalu mengurus kebun, terus dan lain sebagainya. Nah, apakah istirahatnya cukup Pak? Kalau cukup dan tidak, saya tidak begitu mengerti tentang teori itu. Tetapi yang saya lakukan, istirahat yang saya lakukan, misalnya siang, itu setelah duhur, makan siang, kemudian kita tidur siang sampai jam 3. Istirahatnya seperti itu. Kemudian untuk malamnya, kita tidak pernah tidur melebihi jam 11, tidak. Rata-rata ya jam 9.30 malam kita sudah mulai tidur. Apakah itu dianggap cukup atau tidak, kami tidak begitu paham. Oh ya, jadi istirahat yang cukup itu tergantung dari kitanya ya Pak, mempersepsikannya. Misal istirahat yang cukup itu saat istirahat malam hari, apakah kualitas tidur Bapak itu sudah baik? Artinya Bapak mengalami saat bangun pagi itu merasakan segar, lalu merasakan tidak pusing, lalu sudah merasakan bahwa tidur saya itu cukup, istirahat saya cukup, sehingga Bapak bersemangat dan dapat melakukan aktivitas pada siang hari dengan semangat gitu Pak. Apakah seperti itu atau Bapak merasa lemes, lalu pusing, mata merah, seperti itu Pak? Jadi kalau bangun pagi, kita rata-rata ya sekitar jam 4. Kemudian kita aktivitas sholat subuh. Ya kalau habis bangun pagi itu kami rasakan badan segar, Ya. tidak merasakan pusing atau apa begitu. Oh ya, berarti istirahat cukup ya Pak ya? Ya. Ya. Lalu selanjutnya itu kelola stres. Jadi kadang-kadang dari hipertensi sendiri atau tekanan darah tinggi itu kita sudah menjaga pola makan dengan baik, kita sudah melakukan pencegahan tekanan darah tinggi, tapi ternyata kenapa nih kok tekanan darah saya malah tinggi terus? Nah, itu bisa disebabkan karena stresnya itu tadi. Oh, Seperti gitu. itu ya. Lalu ya Pak, saya belum menyampaikan di depan bahwa ternyata itu hipertensi itu adalah silent killer Pak. Jadi penyakit yang salah satunya mematikan gitu, karena pada hipertensi sendiri itu biasanya pada penderitanya itu tekanan darah tinggi sampai 200. Kalau dia sudah seperti itu terus 200, dia malah tidak merasakan gejala, namun tiba-tiba dia mengalami shock seperti itu pada tubuhnya, karena pada bagian tubuhnya itu berespon tapi dia udah nggak bisa berespon. Nah, itu yang berbahaya dan menyebabkan bahwa hipertensi itu adalah salah satu silent killer atau membunuh secara diam-diam gitu. Nah, selanjutnya dari DAS sendiri ya Pak. Nah, DAS sendiri kan tadi sudah saya katakan bahwa dietary approach to stop hypertension. Nah, di sini kan adanya pengurangan garam. Nah, pengurangan garam ini bertujuan untuk mengurangi dari tekanan darah tingginya dan atau mengontrol seperti itu. Nah, diet rendah garam sendiri itu bisa dibaca di bagian tengah Pak. Nah, itu ada modifikasinya Pak. Misalnya, kalau pada pasien dengan hipertensi itu harus dibatasi terkait garam. Nah, paling tidak itu 1 hari itu 1 sendok teh garam. Nah, setelah itu dibatasi juga olahan cepat saji, misal junk food, misal nugget gitu Pak, sosis gitu. Nah, itu di makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi. Lalu batasi juga makanan berlemak dan daging, misal sate-satean. Lalu seperti di masakan Padang itu kan santan, minyak, lalu daging berlemak dan kolesterol itu kan jadi satu Pak. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Nah, penggunaan minyak goreng itu yang perlu diperhatikan, itu hanya 5 sendok makan per hari Pak. Lalu konsumsi gula. Nah, konsumsi gula ini juga harus diperhatikan, itu paling tidak 4 sendok
makan per hari. Nah, untuk memodifikasi terkait dari lemak dan minyak itu boleh menggunakan margarin atau mentega, namun hanya 1 sendok teh. Lalu minyak sayur itu hanya 1 sendok teh, dan penggunaan mayones, tapi mayones yang rendah lemak jika Bapak sering menggunakan itu 1 sendok makan. Nah, kalau yang manis-manisan gula itu kan perharinya itu 1 sendok makan. Lalu bisa memakan jelly itu 1 sendok makan. Dan yang perlu diperhatikan itu buah dan sayur, Pak. Kalau buah dan sayur itu 5 porsi, artinya Bapak bisa 3 porsi buah atau 2 porsi sayur. 3 porsi buah artinya misal apel 3, lalu 2 mangkok sayur seperti itu. Atau dibalik, 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Nah, perlu diingat bahwa pembagian pola yang di piring sajinya itu nasi itu bukan sayur dan buah itu bukan sebagai pendamping, Pak, tapi pokok. Nah, yang sebagai pendamping itu adalah nasi. Nah, seperti itu. Jadi bisa diangan-angan bahwa intinya dari porsi nasinya itu lebih sedikit dari porsi pendampingnya seperti itu. Jadi diubah. Misalnya sekarang kalau Bapak nasinya lebih banyak atau sayurnya lebih banyak, Pak? Ya, kalau saya karena terbiasa yang namanya orang desa, kalau tidak kenyang dianggap koyo rasane belum puas, lebih banyak nasinya. Oh ya. Nah, jadi seperti itu ya, Pak ya. Nah, yang lebih baik di diet ini adalah memakan buah dan sayur itu sebagai pokok, bukan pendamping. Nah, namun kan di sini saya paham bahwa tidak harus semua itu langsung berubah gitu, Pak. Nah, itu bisa dimulai sedikit demi sedikit, seperti pengurangan gula, lalu pengurangan makanan berlemak, lalu pengurangan dari makanan yang asin-asin seperti cemilan-cemilan seperti itu, Pak. Nah, untuk porsi makannya tetap ya, Pak ya, 3 kali makan dengan diselingi buah dan selingi buah ataupun makanan yang bergizi. Nah, mungkin itu saja, Pak, dari saya. Nanti kalau harapan dari saya sih, dari Bapak sendiri juga mau melakukan pola hidup yang lebih sehat, walaupun sedikit demi sedikit ya, Pak ya, perubahannya, agar mengontrol tekanan darah tinggi Bapak seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya, jadi begini, Mbak. Ya. Terkait dengan tadi yang disampaikan, seperti takaran garam 1 hari hanya boleh 1 sendok makan, kemudian gula 1 hari hanya boleh sekian sendok makan, kemudian minyak itu hanya 1 sendok teh dan lain sebagainya. Kita kan masaknya 1 keluarga ya hanya 1 itu. Nah, kita untuk pengendalian agar bisa sesuai dengan porsi-porsi tadi kira-kira gimana? Oh iya, jadi gini, Pak, salah satu strateginya itu kan berarti ada di pengolahan makanannya. Berarti tanggung jawabnya memasak istri Bapak nih. Ya. Nah, kalau misal strateginya itu bisa, kalau dari Bapaknya misal hari ini mau pengurangan garam ya, misalnya. Nah, garam. Nah, padahal kalau nggak ada garam kan rasanya aneh ya, Pak ya. Iya, hambar. Nah, hambar. Nah, itu bisa kalau dari istri Bapak itu jika memasak itu sebelum mencampurkan garam terlalu banyak pada satu masakan, itu disisihkan terlebih dahulu untuk Bapak dengan 1 sendok makan garam, itu disisihkan 1 mangkuk kecil untuk Bapak. Nah, nanti keluarga yang lain bisa memakai ukuran seperti biasanya, seperti itu. Nah, misal tadi kan ada makanan berminyak gitu. Nah, makanan berminyak misalnya menggunakan
menggoreng tempe gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu kan menggunakan minyak. Nah berarti Bapak menghindari itu. Misalnya Bapak memilih untuk lauk yang dikukus, misal ada tahu dikukus dengan menggunakan gula, tapi gulanya dengan takaran sesuai tadi seperti itu. Nah mungkin itu ada beberapa strateginya Pak yang bisa diubah, namun juga karena ini berkeluarga gitu, jadi mungkin agak susah ya Pak ya untuk mencapai pola makan yang seperti itu. Dan juga dari segi rasa juga akan berbeda jauh dengan Betul. sebelum diet gitu. Iya, iya. Nah itu. Nah mungkin itu Pak, atau memulai dari penggantian nasi karbohidrat menjadi misal beras merah seperti itu. Nggih. Kami mengulang, jadi pada intinya Nggih. takaran-takaran maksimal seperti garam, minyak, gula ini batasan maksimal ya. Nggih. Tetapi kalau nanti kita dituntut untuk persis, misalnya minyak hanya boleh sekian, kemudian gula harus hanya boleh sekian, garam hanya boleh sekian, kita sangat sulit. Ya. Karena apa? Kita tidak akan mungkin untuk menakar seperti itu. Nah, kalau pengurangan betul tadi disampaikan, misalnya garam untuk disisihkan masakan sebelum dikasih garam ukuran standar orang masak, kemudian disisihkan, baru nanti untuk keluarga yang lain ditambahkan garam standar seperti biasanya. Nggih. Tapi tidak harus persis sekian sendok begitu ya. Nggih. Jadi itu adalah tujuan akhir Pak. Jadi sebelum mencapai tujuan akhir itu kan lebih tadi ada pengurangan-pengurangan. Nah itu sudah bagus sekali sebenarnya. Nah mungkin yang jadi tujuan akhir itu mungkin dapat tertangani setelah adanya pengurangan-pengurangan tersebut. Nah gitu. Mungkin itu saja Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oh, iya. Namun yang menjadi catatan saya yang harus segera saya lakukan, itu saya akui untuk buah kami sangat jarang. Kurang ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk pola makan porsi antara sayur dan nasi kami masih banyak nasinya. Karena tadi kita sampaikan kalau orang kampung itu kalau nggak kenyang rasanya tidak puas ya, nanti kita upayakan begitu Mbak. Iya. Begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Baik, tadi kesimpulannya itu Bapak bagus sekali sudah memberikan feedback kepada saya terkait diet DAS itu seperti apa, lalu juga ingin mengupayakan juga untuk meningkatkan dari pola hidup sehat Bapak seperti itu. Bagus sekali, saya mengapresiasi sekali Pak. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini, dari brosurnya juga dapat dibaca-baca lagi. Dari yang saya sampaikan ini mendapatkan informasi baru dan informasi tambahan buat Bapak juga untuk pola hidup yang lebih baik seperti itu. Nah mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya jika ada salah kata. Mari kita berdoa untuk kesehatan Bapak, kesehatan keluarga, semoga selalu diberikan perlindungan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sibil ba'sa isbi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'na yuqadiru sifa'ma'an mirbalan. Baik Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.